Bentuk kejahatan semacam ini sebenarnya paling umum dan mungkin yang membuat ini masih amatiran, masih memulai kejahatan virtual atau dia sudah sering melakukan ini dan mendapatkan banyak keuntungan dari sini lalu diteruskan lah. Biasanya orang yang melakukan profile cloning dengan menggandakan Facebook kita atau memakai profil kita dengan membuat lagi nomor baru itu biasanya masih teknik dasar dalam kejahatan. Tapi yang pasti ini juga harus perlu kita sikapi. Hai, selamat datang, selamat bertemu di kanalku. Kenalkan aku Sadat, kali ini aku mau sharing. 2 hari yang lalu, tepat tanggal 23 Januari 2026, aku dikabari sama teman sekitar siang bahwa ada yang mengatasnamakan diriku di salah satu nomor WA yang menghubungi dia lalu menanyakan tentang bisnis mobil dan dia memakai foto profilku dan menawarkan satu bisnis kepada temanku ini bahwa katanya ada lelang mobil. Dan ini menjadi salah satu alasan yang mungkin bisa meyakinkan temanku ini untuk berpartner ke dia. Tapi temanku ini memang cukup cerdas. Dia kembali menghubungi aku dan memastikan apakah itu nomorku atau tidak. Dan kupastikan itu bukan nomorku. Nah, aku pikir kita sering menjumpai masalah-masalah yang begini. Tapi hari itu uniknya juga dia tidak hanya masuk dari WA, tapi dia juga masuk melalui platform Facebook. Dia membangun semacam identitas diriku lah gitu kan. Kebetulan aku sudah kurang lebih 2 tahun sudah nggak begitu aktif di Facebook. Tapi tiba-tiba kemudian muncul dan aku akan tunjukkan nih ini identitasku yang dia bangun nih. Jadi supaya kita melihat dulu ya, ini namaku dia pakai. Dan di sini saja sebenarnya dia sudah salah. Aku membangun brand nama itu, ini kan marga Sianturi. Kalau di Facebook asliku bukan Sianturi, Siantoiri gitu tulisannya. Nah, dia baru membuat Facebook ini tanggal 23 Januari 2026, tepat ketika kejadian itu. Ketika dia menggunakan juga mungkin nomor WA itu untuk membangun identitas di Facebook atau di email. Itu kecurigaan yang pertama. Nah, kemudian orang ini terlalu niat memang sebenarnya ya, karena dia mengambil informasi dan beberapa teman-temanku di Facebook juga dia ambil dan meminta pertemanan. Ini ya, dia meminta pertemanan dan sebagian ada yang mengkonfirmasi. Dan di sini kalau kita lihat ini pertemanan ini dia mengalami peningkatan. Kemarin aku melihat dia masih memiliki 9, naik ke 11, naik ke 15. Artinya ada respon dari teman-teman Facebookku untuk gabung ke dia. Lalu kemudian kalau diteliti lagi, dilihat lagi dari profilnya, orang ini sebenarnya adalah orang yang tahu tentang identitas atau Facebook istriku. Karena sebagian besar foto-foto yang dia ambil itu adalah foto-foto yang ada di Facebook istriku. Nah, ini. Nah, Facebook dan WA itu beroperasi secara bersamaan. Sebagian ada yang dikirimi pesan lewat Messenger Facebook, sebagian juga ada yang dikirimi pesan lewat WA. Teman-teman sudah mengkonfirmasi ke aku langsung lewat pesan Facebook dan juga pesan WA. Dan aku katakan bahwa itu bukan aku. Nah, mungkin ini adalah gejala yang paling umum yang pernah kawan-kawan juga punya pengalaman dan punya cara untuk merespon peristiwa ini. Sebagian besar mungkin ada yang berpikir ini nggak terlalu direspon, tapi sebagian besar bagi aku pribadi, ini aku respon. Karena apa? Karena ini
kuanggap sebagai bentuk atau bagian dari kejahatan cyber yang menggandakan identitas kita. Dan peristiwa ini sebenarnya bukan peristiwa pertama kali yang aku alami dalam kehidupan di ekosistem digital ini ya. Beberapa kali juga akunku sudah sering mendapat ancaman untuk diretas, lalu kemudian masuknya aplikasi-aplikasi bodong seperti PDF yang dikirimkan ke WA, membuat data kita bisa dikuras, dan itu sudah banyak yang menjelaskan. Ya, tapi dalam hal ini, dalam peristiwa ini, aku mau share pengalaman ini karena ini adalah kejahatan yang paling umum yang sering atau pernah kita alami, atau mungkin teman-teman yang belum pernah mengalami, supaya setidaknya kita diperkaya sedikit tentang literasi digital mengenai cyber atau kejahatan-kejahatan yang berbasis digital seperti ini. Nah, sebenarnya di dalam ekosistem digital itu dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, ada yang disebut dengan cloning data, yang dimana itu merujuk pada proses pembuatan salinan yang identik dari data atau sistem serta penyimpanan fisik atau virtual. Jadi istilah ini sebenarnya digunakan tergantung pada konteks apa yang diduplikasi. Kalau dia misalnya menduplikasi data pada drive atau penyimpanan dalam hard disk atau SSD, itu disebut disk cloning. Atau kalau dia membuat salinan data virtual yang memungkinkan pengguna bekerja dengan data tersebut tanpa menduplikasi fisik secara utuh, sering digunakan dalam mengembangkan basis data, itu disebut data virtualization atau cloning virtualization. Nah, kalau dia menggunakan fitur yang mengandalkan aplikasi di smartphone untuk bisa digunakan dengan akun yang berbeda secara bersamaan, itu dikatakan app cloning. Tapi yang kualami ini atau yang teman-teman pernah alami itu disebut dengan profile cloning. Jadi ini merupakan satu bentuk kejahatan cyber yang meniru akun media sosial orang lain untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan kejahatan. Apakah itu menipu? Ya pasti. Apa yang kulihat dari pengalaman ini? Yang pertama, bentuk kejahatan semacam ini sebenarnya paling umum, dan mungkin yang membuat ini masih amatiran gitu ya, masih memulai kejahatan virtual, atau dia sudah sering melakukan ini dan mendapatkan banyak keuntungan dari sini lalu diteruskanlah. Biasanya orang yang melakukan profile cloning dengan menggandakan Facebook kita atau memakai profil kita dengan membuat lagi nomor baru, itu biasanya masih teknik dasar dalam kejahatan. Tapi yang pasti ini juga harus perlu kita sikapi. Kenapa? Karena yang kedua kemudian yang kulihat dari peristiwa dan pengalaman yang kualami ini, dia punya nomor, sebagian nomor dari kawan-kawanku. Apakah dia punya basis data yang bisa mengambil langsung dari handphoneku? Aku belum temukan, karena aku sudah periksa kemudian aplikasi-aplikasi apa yang ada dalam handphoneku yang mencurigakan atau yang pernah masuk atau ku download, itu kemudian ku periksa kembali, ku filter kembali, ternyata tidak ada yang mencurigakan. Artinya, orang yang melakukan profile cloning ini adalah orang yang tidak jauh dari sekitarku. Karena tidak ada aplikasi atau sesuatu yang mencurigakan yang bisa mengambil atau mengangkat dataku. Dalam berbagai platform selalu menggunakan keamanan 2 langkah itu sangat manjur sebenarnya. Kemudian yang ketiga, aku melihat bahwa di dalam pencobaan profile cloning ini, dia juga sangat menguasai gestur bahasaku. Nah, ini perlu kita tahu kenapa. Tadi yang pertama, dia mengambil foto seniat itu, kemudian dia menggunakan bahasa ibu, dan kemudian dia menggunakan gestur bahasa yang umum aku ucapkan lewat percakapan di sosial media. Tapi yang kemungkinan juga aku temukan ada percakapan waktu itu bahwa di sana ada teman yang nanya, teman aku nih, udah berapa anggota Amang? Maksudnya, udah berapa anak gitu. Dia jawab 2 gitu kan. Padahal kami nggak punya 2 anak. Jadi itu membuat aku
beralih lagi nih. Ini kan menjadi membingungkan. Tadi dia punya gestur, dia menguasai gestur bahasaku, dia menguasai bahasa ibuku, bahasa daerahku, dan dia juga tahu betul Facebook istriku dan mengambil foto dari Facebooknya, tapi dia nggak tahu tentang aku dan keluargaku. Nah, untuk sementara ini aku terus mengikuti dia sebelum mengambil langkah yang lebih jauh. Ternyata sampai per hari ini, sampai video ini dibuat, nggak ada lagi sesuatu yang mencurigakan dari gerakan-gerakan akun ini. Nggak ada lagi perkembangan penguploadan dari yang pengelola akunnya, si penipu ini tadi. Tapi ada pergerakan pertambahan teman, ada pergerakan like, ada pergerakan engagement-nya. Ya, nah di situ perlu dilihat. Aku akan melihat kemudian perkembangannya untuk apa. Dan sebisa mungkin ini akan terus kupantau dan aku sudah coba untuk melaporkan. Nah solusinya apa? Yang pertama, hubungi teman-teman sebisa mungkin. Beritahu bahwa akun ini atau nomor ini bukan saya. Apabila terjadi penipuan atau kerugian yang disebabkan akun ini, itu di luar tanggung jawab saya. Yang kedua, ajak teman-teman untuk segera melaporkan akun-akun itu. Nah, ini perlu kenapa? Karena kita harus punya basis tanggung jawab yang sama. Mungkin hari ini aku yang kena, bisa jadi teman-teman lain yang kena. Nah, yang cukup berbahayanya nanti nomor WA contohnya. Ketika nomor WA yang mengatasnamakanku dan memakai nomor profilku, pesan itu sampai ke teman, keluarga, atau kawan yang punya literasi digital yang rendah. Lalu, orang itu mengirimkan satu aplikasi yang bisa menyedot datanya. Nah, itu sangat berbahaya. Itu cara dia masuk. Nah, oleh karena itu sampaikan kepada teman-teman yang lain, kalau temanmu mengalami hal yang sama, segera lakukan tindakan yang sama. Kenapa? Kita butuh saling bergotong royong, saling mengikat kepercayaan, mengikat tanggung jawab yang sama di dunia ekosistem digital ini. Supaya apa? Supaya kejahatan itu tidak berlanjut. Karena kejahatan ini akan bisa berlanjut kalau kita lalai. Oleh karena itu, kalau ada kawan-kawan yang punya masalah atau pengalaman yang sama, segera bantu dan lakukan untuk melaporkan akun-akun yang demikian. Supaya tidak menyebar dan tidak banyak orang yang dirugikan. Selanjutnya aku akan terus pantau perkembangan ini semua. Pikir ini bukan satu hal yang cukup menakutkan, tapi ini cukup untuk menantang dan mengajak kita untuk belajar bagaimana kita bisa hidup di ekosistem digital sekarang yang terus-menerus secara eksponensial berkembang dan entah kapan mencapai puncaknya. Stay safe, tetap jaga kenyamanan, jaga teman dalam lingkungan ekosistem digital kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.